Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukru lillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi atal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pertama, imamun adil, dan salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur. Di pondok ini ada 3 direktur. Pertama, Direktur Pendidikan Putra Ustaz Ahmad Tobroni, ya, hari ini sungguhnya juga ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sudah di perjalanan, tapi ternyata pas di perjalanan dikabari Pak B-nya meninggal, sehingga beliau harus pulang kembali. Ya, kita doakan Pak B-nya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Kemudian yang kedua, Direktur Pendidikan Putri Ustaz Amiruddin. Mungkin Ustaz Amiruddin bisa memberi atau berdiri sebentar saja.
lama nggak ketemu apa beda wajahnya orang. Ini Ustaz ini yang insya Allah setiap hari berada di Mbak Putri. Kalau saya tidak bisa setiap hari. Kemudian karena besarnya amanah dan pekerjaan, tahun ini kita tambah satu direktur lagi agar seluruh amanah di bidang ini bisa tercover dengan baik, yaitu direktur sarana yang membawai kabit sarana dan kabit ekonomi pondok. Direkturnya adalah Ustaz Abu Kohar LC. Nah, ini memang baru ya. Ini menangani sarana ekonomi baik di Putra maupun di Putri. Ya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMIT Komari, alhamdulillah beliau hadir nganter Ustaz Tokron gitu. Kemudian Kepala SMPT Ustaz Muhammad Sukir SPD. Ya. Kemudian pengasuhan putra Ustaz Muhammad Taha, pengasuhan putri ada Ustazah Zatiatul Usia, kemudian sekretaris pondok ada Samsul Arifin, ada bagian ekonomi ya Pak Budi, kemudian pengawasan Pak Mas Budi. Untuk meningkat waktu mungkin tidak bisa mengenalkan semuanya, sebenarnya ada bagian Al-Quran dan yang lain-lain. Semua ustaz dan ustazah, karyawan dan seluruh SDM Pondok Pesantren Darut Taqwa, baik putra maupun putri, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, para wali santri, khususnya yang hari ini kita undang dan kita pengen ketemu, memang adalah wali kelas 9 ya, atau 3 SMP, kemudian wali kelas 10 atau kelas 1 SMA, kemudian wali kelas intensif 1. Ya, istilah kita kalau dulu itu edat, sekarang namanya intensif. Bapak Ibu sekalian, kelas intensif 1 dan ada juga insya Allah kita undangnya adalah kelas intensif 3. Jadi intensif itu agak berbeda. Setelah intensif 1 itu intensif 3.
Setelah itu kemudian kelas 11, setelah itu kelas 12. Itu benar bingung, apa karakternya? Baru suci, baru perlu malah 11. Jadi kelas intensif itu Bapak Ibu sekalian adalah untuk santri yang SMP-nya di luar pondok ini. Ya, mungkin dari SMP atau sanawiyah mana saja, dan setelah kita tes belum bisa masuk langsung ke kelas 10, maka dia di intensif 1 itu pelajarannya adalah pelajaran pondok khusus, pelajaran pondok kelas 7 dan pelajaran pondok kelas 8. Itu ditempuh selama 1 tahun. Kemudian intensif 3 itu adalah pelajarannya pelajaran kelas 9 dan kelas 10 ditempuh selama 1 tahun. Maka setelah itu kemudian kelas 11. Nah itu terus prosesnya yang kelas intensif itu seperti itu. Itu sekali lagi untuk para santri yang SMP-nya bukan di sini atau bukan dari pondok modern yang setara. Ketika dites memang belum layak untuk masuk ke kelas 10, maka dia masuk ke kelas intensif. Insya Allah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu, rasanya sudah cukup lama ya tidak bertemu, cukup lama tidak bermuajahat, bersilaturahim, karena situasi, karena kondisi. Jadi mulai tahun 2020 itu kita nggak ada sama sekali pertemuan wali santri. Kemudian juga di tahun 2021 itu juga tidak ada sama sekali pertemuan wali santri. Baru kita mulai dan suasananya memungkinkan ya awal tahun 2022 ini. Itu pun hari-hari ini kalau mulai terkoneh gitu. Turun nanti. Tapi ya ini tadi bismillah mengadu jadwal kesuwi. Ini sudah masuk agenda kita sejak pembahasan perencanaan program, sehingga ya tetap kita laksanakan dan memang ya sudah lama ya mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu diberi kesehatan semua, Allahumma amin. Alhamdulillah bapak ibu anak-anak ya sehat semuanya. Kalau 100% ya mesti nggak bisa di antara sekian ratus santri itu ya pasti ada yang sakit, apakah sakitnya itu flu atau demam atau apa, itu pasti ada. Tapi dalam arti yang luar biasa itu alhamdulillah tidak ada. Secara umum
kondisi anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan saya minta doanya betul, mudah-mudahan ya seluruh anak-anak kita, juga seluruh SDM Pondok semuanya diberikan kesehatan. Sebab kita memang di pondok ini Bapak Ibu sekalian semua kita lakukan secara normal. Iya. Pendidikan, kegiatan, pembinaan, ekstra dan lain-lain semuanya kita lakukan ya seperti biasa. Ya, ini kita lakukan mulai awal semester 1 dari masuk bulan Juli 2021 kemarin. Itu proses pendidikan dan seluruh kegiatan yang ada di pondok itu kita lakukan ya sudah betul-betul normal seperti itu. Dan alhamdulillah ya, berkat doa penyanyian semuanya bisa berjalan dengan baik. Anak-anak dan ustaz-ustaz ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu di tahun 2020 itu memang karena situasi waktu itu belum bisa berjalan normal, walaupun anak-anak masuk itu di sini pernah kita berlakukan sekolah itu bergantian. Jadi pagi SMP, sore SMA. SMA paginya Quran, kemudian SMP sorenya Quran. Jadi bergantian begitu karena waktu itu yang mestinya satu kelas itu jadi 2 kelas. Ya, sehingga harus bergantian. Bapak Ibu sekalian, juga di awal-awal tahun 2021 itu kayaknya memang santri kita juga sudah kena semua, gitu ya. Cuman waktu itu yang saya telepon kayaknya cuma yang wali santri putri. Mergonya apa? Konangan. Ya, si putra ini jadi ya kena kayaknya murah konangan, jadi yang ngomong. Konangan oleh dinas maksudnya. Putra itu juga sempat anak-anak itu kehilangan penciuman itu hampir 100 santri. Gue lagi dicek, kok disuwek, ya kena kabeh hasilnya. Kenapa saya tidak ngabari Bapak Ibu? Karena walaupun waktu itu ada tanda-tanda dan kita ya boleh dicek, ya boleh itu jelas sebenarnya. Tapi anak-anak itu dalam keadaan nggak sakit, itu maksud saya. Kena tapi nggak ada sakit, itu maksudnya. Jadi semuanya ya sehat, hanya saya isolasi aja. Kalau saya lihat makan ini nggak berkurang. Badan pula kena corona biasanya muncul malah datang muncul podo. Sesungguhnya ketika kena sekalipun satu indikasi mangannya enak, ya aman aja saya. Jadi flu juga enggak, pilek juga enggak, panas juga enggak, batuk juga enggak. Makanya sampai tak omongnya mari yeger. Dan anaknya enggak apa-apa, isolasi berbalan. Jadi seperti itu, makanya ya mungkin mohon maaf ya kata omongnya malah yeger. Lah yang putri itu tidak konangan.
Iya, jadi kewenangan akhirnya disuat ya kita kabeh. Karena yang putri memang ketahuan, maka kemudian walinya yang saya kabari satu-satu. Dan ternyata ya betul banyak yang belum siap. Mungkin pripun macam-macam. Kita awalnya bocah sehat bareng buat negara percaya. Saya tak telepon sekarang macam-macam. Termasuk putri Bapak Ibu itu juga semuanya sehat. Tidak ada yang kemudian hilang batuk atau apa itu tidak ada. Maka ya mudah-mudahan karena masih anak-anak, insya Allah daya tahannya ya masih bagus, tidak ada masalah. Dan itu sudah kita lalui, nanti sudah kita lalui dan semuanya aman, tidak ada masalah. Tak pikir sesungguhnya masyarakat barang ini kena kabel. Saya lihat setiap desa itu kena semua kok, cuma akhir-akhir itu kan juga nggak lapor. Nggak lapor yang berorasi sedeng boleh. Iya. Sesungguhnya kayaknya hampir semua yang kena gitu. Cuma ada yang tidak bergejala kayak saya kan juga, malah saya masih serem-seremnya dulu. Tahun 2020 yang tetangga desa saya itu ada yang kena satu desa itu di lockdown. Waktu itu masih serem. Untungnya waktu saya kena itu di sini ya biasa-biasa aja, cuma rumah aja yang ditutup dan isolasi di rumah. Tapi waktu itu saya juga nggak merasakan apapun, jadi biasanya ini cuma isolasi gitu aja. Bapak Ibu sekalian, itu alhamdulillah sudah kita lewati. Nanti sudah kita lewati. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan, ini seluruh SDM kita juga sudah divaksin, baik 1 dan 2, jadi sudah lengkap. Seluruh santri juga sudah, baik putra maupun putri. Ini perlu saya sampaikan bahwa insya Allah penanganan terhadap segala hal di pondok ini ya kita lakukan secara baik, kita lakukan secara profesional, kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada sebagai bentuk ikhtiar kita. Kalau soal kepastian dari Allah kan, ketentuan dari Allah awal diri sama-sama tidak tahu. Kalau sudah ditentukan sakit, ya sakit. Kalau sudah ditentukan meninggal, ya tetap meninggal kan ya. Walaupun kita pakai prosedur kayak apapun kan begitu. Tapi tugas kita ya melakukan ikhtiar itu. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya laporkan supaya semua kita ya tenang. Karena situasi yang sampai saat ini belum menentu seperti ini, memang perlu ada informasi-informasi yang valid, karena informasi di luar kan berseliweran, bisi benar, bisi murah, ini saya sulit untuk membedakan kan. Jadi kita perlu ketemu. Dan kita bersyukur hari ini kita bertemu ya. Bapak Ibu juga insya Allah bisa ketemu dengan putranya, makanya kemudian kita gilir tidak sekali kita laksanakan. Dan ya kebetulan kita juga belum punya tempat pertemuan yang bisa menampung seluruh wali santri dalam satu pertemuan itu belum. Ya, yang kita punya ya ini untuk menampung dalam jumlah sekian, maka pertemuan ini kita lakukan 12 saja. Ya ini kapasitas kita.
Bapak Ibu sekalian, sekali lagi alhamdulillah seluruh proses pendidikan itu kalau di pondok 100% bisa dilaksanakan dengan baik. Dan itu kita bersyukur kepada Allah ya. Kita syukuri di saat ini kalau bukan di pondok rasanya masih sulit untuk bisa melakukan sebagaimana putra putri kita yang ada di pondok tadi. Maka sekali lagi situasi yang kita bisa melaksanakan pendidikan secara 100% seperti biasa itu situasi yang kita syukuri, sehingga seluruh pendidikan, seluruh kegiatan di pondok ini ya semuanya berjalan utuh, semuanya berjalan dan bisa dilaksanakan secara utuh, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan tentu pondok terus melakukan kegiatan-kegiatan, perbaikan-perbaikan, perkembangan-perkembangan, kemajuan-kemajuan, baik satu sisi kualitas. Jadi insya Allah secara kualitas kita terus meningkatkan pendidikan yang ada di pondok ini. Alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir, 1 tahun lebih sedikit malah itu disiplin sudah kita jauh dibanding yang dulu, apalagi mungkin di masa pandemi yang Bapak Ibu juga banyak mengeluh. Sesungguhnya waktu itu juga bukan Bapak Ibu, saya juga mengeluh karena memang situasi ya gimana anak-anak di dalam pondok sementara proses pendidikan tidak boleh dilaksanakan sebagaimana biasanya dan dipantau. Jadi jenengan yang merasa nilai ya anak kok neng pondok orang full terus pada mengeluh aku dulu mumet ya karena mengelola anak-anak di sini full sementara kegiatan tidak boleh full seperti biasa, itu jauh lebih sulit, jauh lebih sulit. Maka saya mohon maaf kalau mungkin di masa-masa tahun 2020 dan awal 2021 memang kondisi di pondok ya berbeda dengan biasanya. Tapi sekali lagi alhamdulillah di pertengahan akhir 2021 sampai sekarang ini alhamdulillah ada peningkatan yang luar biasa di semua lini. Di semua lini. Baik pendidikan formalnya, kemudian kegiatan-kegiatannya, kegiatan ekstranya, dan semua program pendidikan yang ada di pondok ini alhamdulillah bisa kita tingkatkan jauh lebih baik dibanding waktu-waktu masa awal pandemi yang dulu. Sehingga alhamdulillah berbagai indikasi baik kualitas anak-anak secara akademik, kemudian Al-Quran, kemudian kedisiplinan itu alhamdulillah 2 tahun terakhir ini juga ada peningkatan yang luar biasa. Al-Quran ini juga yang selesai 30 juz ini juga setiap tahun bertambah dan akhir-akhir ini juga terus bertambah banyak. Itu juga salah satu indikasi, kemudian juga yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian, yang kedua dari sisi perkembangan sarana fasilitas yang
kita berikan. Insya Allah kita juga nggak pernah berhenti, termasuk di masa pandemi. Sesungguhnya kalau upaya kita untuk memberikan yang terbaik untuk putra putri kita itu tidak pernah berhenti. Alhamdulillah kita bersyukur baru sekarang ini, insya Allah seluruh santri itu sudah punya kelas yang permanen. Ini baru sekarang ini. Karena terakhir kita menyiapkan untuk anak kita itu baru selesai 1 bulan yang lalu. Awalnya ya kita masih di berbagai tempat yang belum kelas permanen. Ya. Putri insya Allah juga secara permanen kelasnya juga sudah mencukupi. Kemudian putra ya baru saja tercukupi. Ini juga upaya kita ya terus menerus. Sesungguhnya kita tidak pernah berhenti. Kalau untuk asrama insya Allah karena memang prioritas bagi kita itu sudah cukup mendengi. Kemudian untuk sarana-sarana yang lain ini sedang kita siapkan untuk putra, untuk tempat makan yang mudah-mudahan memadai. Dan mohon maaf setelah itu baru nanti putri. Untuk putri untuk tempat makan kita belum punya yang khusus ya. Sekarang masih kita garap yang putra. Mudah-mudahan nanti secepatnya kemudian untuk yang putri. Jadi sementara anak kita makan itu ya di ember-emberan, di teras-teras begitu Bapak Ibu sekalian. Karena memang sekali lagi kita mendahulukan asramanya, mendahulukan kelasnya, mendahulukan yang menurut kita memang prioritas darurat yang harus didahulukan. Jadi semua terus kita siapkan, semua terus kita lengkapi. Karena apa Bapak Ibu sekalian, insya Allah seluruh kegiatan yang ada di pondok ini itulah hakikatnya kurikulum pondok ini. Jadi kurikulum pondok ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar yang ada di KPM itu, bukan. Jadi ya santri mulai bangun sampai tidur kembali itu sesungguhnya semua itu didikan kita. Hasilnya anggota pondok kan begini. Semuanya. Jadi kita itu memang mendidik, mendidik di semua hal, di setiap saat. Sampai caranya tidur, sampai doa menjelang tidur, sampai itu semua kita didikkan. Adabnya makan, sampai adabnya baca Quran, sampai adab dengan teman, dan semuanya. Makanya semuanya Bapak Ibu sekalian, kurikulum kita itu ya 24 jam yang kita jalani ini, yaitu kurikulum kita. Itu semuanya adalah pendidikan, itu semuanya adalah penanaman. Itu semuanya adalah penanaman. Maka itu Bapak Ibu kita minta doanya terus, kita minta doanya terus. Karena mendidik 24 jam itu memang perlu dukungan yang luar biasa. Termasuk salah satunya adalah perlu dukungan doa yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Walaupun tentu Bapak Ibu sekalian usaha terus kita lakukan, peningkatan terus kita lakukan, saya yakin juga belum sempurna. Ya mungkin
Jadi tidak ada namanya sempurna. Di selama kegiatan itu masih kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan tidak ada yang namanya sempurna. Tentu masih ada kekurangan di sana sini, masih ada kekhilafan di sana sini, masih ada kesalahan di sana sini. Itu pasti, itu pasti. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ketika nanti memang ada hal-hal yang penjenengan tahu dan kelihatannya kurang pas, saya selalu menyampaikan, penjenengan boleh menyampaikan itu ke pondok. Mohon boleh. Insya Allah pondok ini dari sisi masukan itu boleh tidak apa. Kita terbuka saja, dan saya yakin ketika Bapak Ibu sekalian memberikan masukan, itu juga berarti Bapak Ibu peduli akan kebaikan, akan kemajuan daripada pondok ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu dari khususnya dari para wali santri nanti, saya mengingatkan yang pertama, saya berharap Bapak Ibu sekalian, istilah Pak Yai Hasan dokter itu, ini mondoknya anak itu titik istilahnya. Titik itu apa? Titik itu nomor 1 kudu tego. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ya supaya penjenengan memahami betul bahwa apapun yang dilakukan kepada santri di pondok ini, itu insya Allah dalam rangka kita mendidik. Dalam rangka kita mendidik. Sehingga ketika mungkin penjenengan mendapati, loh ya anakku kawan, buat sampah anakku kawan, itu semuanya resek-resek misalnya. Semua yang kita lakukan itu memang dalam rangka kita mendidik. Ada serta jiwa yang kita tanamkan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Serta jiwa pondok kita adalah yang satu, keikhlasan. Jadi kita sedang mendidik anak-anak kita memiliki jiwa yang ikhlas. Dan itu tidak mudah. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terakhir, anak di pondok ini kudu tego. Jadi juga selama ini kita juga belum mengizinkan untuk menjenguk anak. Iya kudu panggah tego karena situasi. Ya memang lama nggak ketemu dia mesti kangen dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apapun yang kita berikan, baik itu tugas, baik itu kewajiban, tata tertib, apapun mungkin di sini dihukum, ada yang digundul, ada yang diberikan beban pengapalan dalam singkat waktu. Itu semua kita lakukan sekali lagi dalam rangka kita mendidik. Dalam rangka kita mendidik, dalam rangka kita mentarbiyah, yang harapan kita kemudian anak-anak kita itu paham pada akhirnya nanti, pada akhirnya nanti. Memang jenenge pendidikan itu bengkel. Ini juga perlu dipahami, perlu saya tegaskan. Pondok itu bukan bengkel, pendidikan itu bukan bengkel. Kita itu mendidik, bukan berarti ambil. Paham?
Itu masa orang tak lepas dari pondok itu dari malik wapi tidak semudah itu. Orang kaya mobil itu dulu di bengkel wapi sesuatu mana aku bukan begitu. Sekali lagi kita itu mendidik. Yang hasilnya pun kita tidak tahu kapan. Nah, kadang ada wali santri yang ngulung dari aku yang 10 tahun, lalu kok isi koyong ini. Sekarang pondok itu bukan bengkel yang masuk kalau dulu diganti terus keluar itu tidak, bukan begitu. Dan anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin masuk pondok itu kemudian berubah. Ada yang juga berubah. Tapi Bapak Ibu sekalian, namanya kita menanam. Kalau saya yakin, masih khawatir mau ngambil insya Allah, apalagi menanam kebaikan itu ya pasti mengetahui. Cuman Bapak Ibu sekalian, kapan kemudian katakanlah materi itu dampak dari pendidikan itu kira-kira kapan kepada anak kita? Itu yang kita sama-sama tidak tahu. Mungkin ada yang langsung, ada yang setelah sekian tahun, ada yang setelah keluar baru kemudian memahami, ada yang sudah berkeluarga baru merasakan, baru menyadari dan sebagainya. Tapi yang pasti insya Allah usaha itu tidak mengkhianati hasil. Makanya juga jangan kemudian Allah itu koyak membalik telapak tangan dari di pondok ini mesti ini itu juga jangan. Kita kan menghadapi anak juga perlu kesabaran yang luar biasa. Nanti. Makanya Bapak Ibu sekalian nomor siji yang terus saya ingatkan, yo awak ini tiga. Karena yo pondok itu medan pendidikan, pondok itu medan perjuangan yang memang anak-anak kita didik yang moga-moga besok siap jadi para juang. Menurut harapan kita. Makanya ya kudu tiga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya harus ikhlas. I-nya ini yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas anak kita dilatih, ikhlas anak kita diapakan saja. Ujar di pondok ini. Yakinlah bahwa pondok melakukan apapun itu untuk mendidik, bukan untuk yang lain. Mau berdendam, berkelompok, bukan. Ya, bukan. Tapi semuanya dalam rangka mendidik agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang terbaik, generasi yang terbaik. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, tadi saya nyuplik salah satu hadis, ada 7 golongan manusia yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat mendapatkan perlindungan dari Allah secara khusus. Yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari ketika saat itu tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dan para pemuda, para remaja nasya'a yang tumbuh fi ibadatillah, dalam lingkungan ibadah kepada Allah, dalam lingkungan berjuang di jalan Allah, dalam lingkungan pendidikan
Yang mudah-mudahan itu semua menergit, termasuk paling tidak di antara satu golongan yang seperti itu. Karena kalau di pondok tentu lingkungannya lain, ya, suasananya lain, yang mudah-mudahan dengan itu nantinya akan menjadi karakter anak, menjadi tabiat anak, sehingga mudah-mudahan hal-hal yang dilakukan selama di pondok nanti juga bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain. Maka nyuwun kepada Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak kita selama di pondok ini. Kemudian yang ketiga itu tawakal, yaitu kasih awak ini. Tentu setelah di pondoknya nggak kecil terus lali, enggak. Kita tetap minta doa dari Bapak Ibu sekalian, terutama ini diserahkan kepada Allah dan didoakan setiap saat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ikhtiar manusia itu jauh dibanding dengan doa Bapak Ibu semuanya yang bisa menggetarkan alis. Itu insya Allah kan doa-doa Bapak Ibu semua. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu selalu mendoakan kepada putra putrinya, kepada pondok ini, insya Allah nanti juga kita yang di pondok, putra putri kita yang di pondok melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban, melaksanakan amanah ini, mudah-mudahan nanti juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Kemudian yang keempat yaitu ikhtiar. Ya, apapun dari orang Jawa Timur serba suki mau bio. Makanya juga pendidikan itu juga memerlukan pembiayaan. Memerlukan pembiayaan, maka itu Bapak Ibu sekalian juga ada biayanya. Saya juga mohon supaya saling jalan. Monggo kita juga melakukan yang menjadi amanah kita, semampu kita sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon juga nanti ketika kewajibannya pada saatnya datang, nanti juga bisa memberikan yang terbaik supaya apa? Ya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nanti supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, adalah percaya kepada pondok, dan ini penting. Ini penting. Sehingga dengan kepercayaan ini Bapak Ibu sekalian nanti semua yang kita lakukan juga bisa powerful, dan Bapak Ibu sekalian juga merasa tenang ketika sudah percaya apa yang dilakukan di pondok. Kalau jenengan percaya, anak-anak juga akan tenang di sini. Kita juga akan melakukan seluruh kegiatan amanah yang diberikan ini, insya Allah juga bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka memerlukan kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Guys, jenengan pondok ini pasrah pondok dari semua sisi. Dari semua sisi. Dan ini sekali lagi kepercayaan ini juga sangat penting. Sehingga ketika pendidikan percaya, insya Allah tidak ada salah paham, tidak ada ini. Tapi saya yakin kalau wali santri kelas 9, 10 ini kan di awal dulu kelas 7 waktu tes masuk, insya Allah kita sudah pernah bertemu, sehingga insya Allah
salah paham dan macam-macam, insya Allah sudah tidak terjadi atau paling tidak ya sedikit lah. Memang kemarin yang kelas 78 itu karena belum pernah ketemu sama sekali, jadi memang akhirnya ada beberapa hal yang perlu kita selaraskan gitu. Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk perkembangan pondok dari sisi sarana ini perlu saya laporkan bahwa alhamdulillah, apalagi untuk perluasan lahan ya. Memang di satu sisi insya Allah ini bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Lahan di sekitar sini itu ya kita belum sampai nembung itu, alhamdulillah masyarakat lingkungan itu sudah pada menawarkan untuk perluasan lahan pondok. Cuma memang ya ternyata bermenunggu. Ya ada sih yang wakaf tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Tapi bagi saya ketika itu dimudahkan dari sisi itu, bagi saya juga sudah bersyukur karena saya melihat ya beberapa pondok atau lembaga pendidikan yang lain yang setelah mengalami perkembangan itu mengalami kesulitan yang luar biasa, terutama dari sisi perluasan lahan. Dalam hal itu kita alhamdulillah dimudahkan. Niki lingkungan kita ini insya Allah sudah masuk ke pondok semua, bahkan utara bangunan itu sudah sampai ke sungai, ke timur juga sampai di bawah itu sudah tersinggung. Ledok Muandap itu jalur juga sudah masuk ke situ, ke selatan sudah sampai di jalan, bahkan di timur juga ada, di desa sebelah Desa Panjeng itu juga alhamdulillah kita sudah punya lahan di situ yang rencana kita untuk kampus 3 insya Allah untuk pengembangan lokal. Jadi kampus 1 di Pintu Jenang ini, kampus 2 itu kampus Putri di Bekari Bunggal, insya Allah kampus 3 nanti di Panjang Jenangan. Ya terus kita berkembang insya Allah seperti itu. Kita tidak akan pernah berhenti. Tapi ya itu karena semuanya itu beli di pondok ya untuk ngomongin secara bukan nur atau mas-masan. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau punya jariah, punya wakaf di sini, atau punya kenalan orang yang mungkin pengen wakaf di pondok, nah ini saya tawarkan saja. Kalau betul terus narik dan betul, kalau seperti itu, ini sifatnya ya saya kasih tahu saja. Ini pondok sedang berjuang kayak Jobian, dia berjuang, bukan kita tahu mandek berarti. Alhamdulillah lahan kita di Putra ini Bapak Ibu sekalian, kita hitung sudah sampai di 5 hektar. Jadi ya mudah-mudahan itu bagian kemudahan dari Allah, dan mudah-mudahan itu bagian dari jalan Allah memang memberikan kesempatan kepada pondok ini untuk terus berkembang, untuk terus maju, untuk terus menjadi besar. Karena cita-cita kita bersama insya Allah, mudah-mudahan pondok ini pada saatnya bukan hanya bertaraf regional, bukan hanya bertaraf nasional. Mudah-mudahan pondok ini menjadi salah satu pusat ilmu dan peradaban dunia. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Maka ya gak pernah mandek itu, gak pernah lereng, gak pernah terus bergerak dan bergerak. Prinsip saya ya terus pokoknya juga kalau bismillah naik. Saya ingat
Ketika seseorang itu punya niat yang kuat, punya tawakal yang kuat, ya, punya keyakinan yang kuat, insya Allah Allah juga selalu memberi jalan. Allah itu selalu memberi jalan. Jadi siapa yang keluar dari rumah kemudian berdoa bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwwata illa billah, ini mungkin jadinya tidak perlu memiliki mental, memiliki keyakinan yang seperti ini. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi falyaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, akan diberikan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 hudita, nomor 2 waluqita, nomor 3 wakufita. Mengawal dia kita sisi bismillah, lalu kita serahkan kepada Allah. Yang ketiga bergerak, mau coba menengguka. Pondok ini kalau ibu sekalian dari dulu ini perlu saya ceritakan. Jenenge Bu harap bangun, jenenge Bu tuku lemah widil, urung tahu dia pasti dulu. Dari dulu, bahkan bangun yang barat itu 5 kelas di barat itu sampai aku sering panitianya itu nggak sanggup, aku itu butuh panitia. Panitia ini nggak sanggup karena apa? Orang itu ada kita membangun. Jadi akhirnya terjun bersama-sama bismillah seperti yang tadi. Dan itu kita harus yakin Bapak Ibu sekalian. Karena keyakinan itu kalau saya menjadi pokok, ya, keyakinan itu menjadi pokok. Wong kita yakin dimudahkan oleh Allah itu nyatanya ya, dimudahkan. Wong kita yakin berhasil, insya Allah juga diberikan berhasil. Bahkan pendidikan termasuk kepada anak juga begitu, yakin kepada Allah. Bismillah anak saya mampu, itu diberi kemudahan. Bismillah anak saya bisa, tentu biidznillah. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Menurut saya itu sangat penting. Karena apa? 3 hal, 1 hudita, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Dia akan diberikan hidayah oleh Allah. Ketika kita tawakal, semuanya itu diarahkan oleh Allah. Renil, itu insya Allah ada campur tangan. Menurut saya, kalau hanya kekuatan kita sebagai manusia, seberapa sih? Sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah. 1, ketika kita tawakal kepada Allah, bismillah, siap bergerak, siap mengawali, itu diberi petunjuk oleh Allah. Tentu petunjuk menuju keberhasilan. Yang kedua, wakufita, itu juga yang selalu terliangnya. Saya tuh nggak pernah khawatir. Karena apa? Kufita, yakin Allah itu yang maha kaya, akan dicukupi oleh Allah. Kufita. Ngerti? Kalau modelnya ini bismillah, ke depan seperti apa? Bismillah, yakinlah nanti juga dicukupi oleh Allah. Jangan di awal-awal putus asa. Ini semangat. Ya, semangat. Dunia dan seisinya ini milik Allah. Lepas dengan yakin dicukupi oleh Allah. Ini hadis masalah itu omonganku. Omonganku jadi kan dapat saya terserah. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan kufita, coba selama jenengan bismillah berangkat bergerak
dan tawakal kepada Allah, kufita yang kedua.